karena kita ketidakpeduliannya, Tajus Salatin sudah diklaim sekarang milik Kerajaan Johor. Pada saat itu Kerajaan Aceh itu ada kerajaan besar di dunia, banyak orang Arab datang ke Aceh. Bukan seperti sekarang dari Aceh datang ke Arab. Maka dalam peradaban dunia Melayu, terdapat 4 karya agung Nusantara. Yang pertama Tajus Salatin, Mahkota Raja-Raja, dikarang oleh Bukhari Al-Jauhari. Yang kedua Sulalatus Salatin, dikarang oleh Tun Muhammad Sarilanang, Puncik pertama Samalanga. Yang ketiga Bustanus Salatin, yang dikarang oleh Nurdin Ar-Ruaniri. Yang keempat Mabain As-Salatin, antara raja-raja, yang itu tidak disebut siapa pengarangnya, tapi diyakini itulah yang menjadi adat Mukuta Alam atau adat Bapa Tumurhum. Jadi yang asasnya itu adalah Sultan Iskandar Muda terhadap sistem pemerintahan yang ada di Aceh pada saat itu. Jadi Aceh bukan Aceh seperti sekarang ya. Jadi Aceh itu adalah Aceh salah satu negeri besar dunia Islam, 5 besar dalam dunia Islam. Jadi 5 karya sistem pemerintahan ini, 4 karya sistem pemerintahan ini itu distudi sampai hari ini. Bahkan karena kita ketidakpeduliannya, Tajus Salatin sudah diklaim sekarang milik Kerajaan Johor. Bahkan dikatakan bukan Bukhari Al-Jauhari, pada Bukhari Al-Jauhari, Bukhari Permata. Dikarang pada masa Shah Alam, itu Sultan Saidil Mukammil yang berkuasa di Aceh tahun 1588-1604 waktu peristiwa Malahayati berperang melawan Frederick the Hotman. Itu panglima perangnya beliau. Jadi itu Tajus Salatin ini, Mahkota Raja-Raja. Jadi karena kita tidak peduli, kitab ini sekarang sudah menjadi milik, diklaim, dibuat pada masa pemerintahan Johor Sultan Alauddin. Disebut Bukhari Al-Jauhari. Padahal Bukhari Al-Jauhari, Jauhar Permata, Shah Alam, masa kerajaan Saidil Mukammil. Kemudian yang kedua ada Sulalatus Salatin. Sulalatus Salatin awalnya juga dimulai di Johor, ditulis tahun 1612. Tapi dalam catatan sejarah diselesaikan waktu beliau dibawa ke Aceh. Karena 1613 bulan Mei beliau dibawa ke Aceh karena Sultan Johor memihak kepada penjajah Portugis, sehingga Sultan Aceh menyerang Johor dan meminta tunduk kepada Aceh dan sama-sama kita berperang melawan penjajah. Tapi bukan Aceh menjadi penjajah baru. Bahkan Sultan Raja Raden, Sultan Alauddin setelah dididik sini dikembalikan jadi sultan di sana. Kemudian tunduk Aceh, tapi kemudian memberontak lagi sehingga diusir oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini ditulis Sulalatus Salatin oleh, jadi sejarah Melayu. Kalau istilah sekarang sejarah Melayu oleh Tun Sri Lanang. Dan Tun Sri Lanang ini beliau adalah Perdana Menteri Negeri Johor awalnya. Kemudian dibawa ke Aceh 1613 dijadikan Ampunsik pertama Samalanga. Pada masa Safiatuddin beliau dijadikan, pada masa Iskandar Sani beliau dijadikan sebagai orang kaya Maharaja Lela, Perdana Menteri juga di Kerajaan Aceh, Maharaja Lela, sampai kemudian masa Safiatuddin. Dan itu dia menjadi negosiator yang ulung, dan itu dicatat dalam catatan Belanda. Jadi memang sangat baik. Dan beliau satu-satunya orang, jangan salah, beliau walaupun dianggap, jadi di Aceh dulu ada pertumbungan 2 grup. Orang yang menganggap Asolu dan menganggap pendatang. Yang Asolu ini kelompok paling Mapolim, itu Asolu. Makanya terusir orang-orang termasuk Nurdin Ar-Ruaniri, tapi beberapa seperti Tun Sri Lanang tetap berada di Aceh karena dianggap beliau adalah lebih bijak orangnya, dan berada beberapa tokoh-tokoh dari Melayu, termasuk dari Perak. Kemudian di Aceh ada juga Bustanus Salatin, kebun raja-raja. Itu ditulis oleh Nurdin Ar-Ruaniri, sampai lebih kepada puja-puji terhadap Iskandar Sani, karena beliau sangat dekat dengan Iskandar Sani. Jadi bagaimana Iskandar Sani mencari identitas diri, itu kita baca di Bustanus Salatin, di mana
Iskandar Sani waktu berkuasa di Aceh 1636 sampai 1641, dia menganggap bahwa dirinya karena dia dianggap di sini pertembungan antara kelompok Asolu dengan kelompok orang luar, akhirnya Iskandar Sani mencari pengaruhnya ke Pasai. Dia berjalan melalui Padang Tiji sampai ke Pasai dengan harapan Pasai masih pengaruh Melayu. Karena itu kerajaan Melayu Pasai. Tapi rupanya di sana tidak dia temukan karena Pasai sudah secara totali telah menjadi bahagian kerajaan Aceh yang sangat kuat, sehingga dia pulang ke Banda Aceh sampai dia meninggal tahun 1641. Setelah 1641 ini orang Johor ingin menjadi sultan kembali di Aceh dari Johor, kan Johor bagian kerajaan Aceh, namanya Sultan Alauddin. Tapi oleh beberapa petinggi Aceh melarangnya, maka itu sebab perempuan jadi raja. Dia tidak mau lagi tokoh-tokoh yang ada dalam kerajaan Aceh yang hebat-hebat ini menjadi pemimpin kerajaan pusat. Jadi semacam presiden lah, agung lah kalau Islam Malaysia sekarang. Maka bermusyawarah, ini bagaimana caranya ini. Jadi dimusyawarahkanlah bahwa kita naikkan perempuan menjadi sultan. Jadi dimulai dengan Safiatuddin 1641, 1675, Naqiyatuddin 1675, 1678. Zakiyatuddin 78 sampai 88, kemudian Kemalat Shah. Kemudian dia dimakzulkan, diturunkan 1699 oleh suaminya. Dengan adanya fatwa dari Arab, perempuan tidak boleh jadi raja. Sebenarnya itu fatwa dari Arab. Jadi ada pada saat itu kerajaan Aceh itu ada kerajaan besar di dunia, banyak orang Arab datang ke Aceh. Bukan seperti sekarang dari Aceh datang ke Arab. Maka pernah dalam sejarah Masjidil Haram lagi tidak ada lagi pembenahan oleh Syarif Burakat, datuknya Raja Abdullah Jordan sekarang mengirim utusan ke Aceh supaya Aceh membantu Masjidil Haram, dibantu Masjidil Haram. Sehingga salah satu daripada utusan tinggal di Aceh, dia mau jadi raja di Aceh tapi tidak boleh karena Syekh Abdul Rauf melarang, tidak boleh perempuan jadi raja. Kalau menurut Syarif ini, namanya Syarif Hashim, perempuan tidak boleh jadi raja. Karena dia kalah dalam debat dengan Syekh Abdul Rauf, tapi dia orang politik yang hebat. Dia kawin dengan sultanah. Sultanah Kemalat Shah. Sehingga sultanah Syekh Abdul Rauf meninggal 1695, dia ngomong pada istrinya, adindaku yang tercinta, adinda mundur saja dari sultan, dapat fatwa dari Arab, fatwa palsu dari Mekah bahwa perempuan tidak boleh jadi raja. Kemalat Shah karena tidak ada lagi yang membelanya, dia mundur. Jadilah dinasti Arab berkuasa di Aceh. Kemudian inilah dari 4 karya agung Nusantara ini yang sampai sekarang itu masih dipelajari oleh kalau Mabait Nasruddin saya transliterasi, dan itu sudah diminta kemarin, saya diminta oleh Prof dari Pulau Pinang supaya Mabait Nasruddin dikirim ke Pulau Pinang mau dicetak ulang di sana. Mudah-mudahan bandar bisa izinkan ya, baru WA saya ini karena dianggap ini adalah 4 karya agung Nusantara ini yang sudah dilatinkan. Kalau Mabait Nasruddin dulu orang Aceh menyebutnya adat Mukuta Alam, ada adat Bapa Tumurhub, tapi dokumen aslinya namanya Mabait Nasruddin. Gitu. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.